Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, luar biasa. Apa kabar ini sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada? Tentunya kita bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis. Kali ini tema yang diangkat adalah konsultan, mentor, coach. Betulkah dibutuhkan dalam proses pengembangan bisnis? Bersama narasumber Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Dan juga nanti ada pulang ngobrol dengan partisipan-partisipan yang juga luar biasa. Di antaranya ada Pak Rudolfo Palmater atau Pak Rudi. Kemudian ada Pak Denis dan juga ada Pak Yanto. Saya ingin sapa semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Pagi. Iya, ini saya luar biasa. Salam hari Senin, salam bulan Maret yang pertama. Betul. Stylenya saya coba ngikut ala-ala mentor motivator. Biasanya kalau seminar itu semangat pagi, luar biasa. Gitu ya. Udah, Mas Panji udah ketularan Pak Profesor Roni itu. Betul. Bahaya itu. Nanti lama-lama Profesor Roni terganggu itu. Kalau soal keilmuan, saya terus terang nggak punya itu. Luar biasanya Pak Roni suhunya itu. Ilmu bisa dipelajari Mas Panji, tenang aja. Kita semua belajar setiap hari. Tapi memang kalau kita lihat Pak Denis, Pak Rudi dan Pak Yanto ya, mungkin motivator, konsultan, coach itu kan kadang-kadang stylenya beda-beda gitu ya. Yang saya ketahui ini kayak motivator seperti Mario Teguh, kemudian ada Tung Desa Maringin, ada Andre Wongso dan sebagainya. Ini kan stylenya beda-beda. Kemudian Pak Roni juga dengan gayanya yang bijaksana, luar biasa. Begitu ya Pak Roni ya. Baik, dan tema kita konsultan, mentor, dan coach. Bisa dijelaskan lebih jauh nih Pak Roni, moga. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, Trenggalek, Tulungagung, dan dimanapun Anda berada. Terima kasih, ini ada Pak Denis, Pak Rudi, dan Pak Yanto. Sengaja kita angkat tema ini karena memang ini kategori awal tahun. Jadi biasanya di awal tahun owner, pemilik bisnis itu mikir-mikir gitu kan. Ini siapa yang akan mendampingi saya untuk kemudian bisa mengembangkan usaha. Prinsipnya sederhana. Ketika kita bicara tentang konsultan, mentor, dan coach. Kalau banyak orang berpikir bersama-sama, biasanya gagasan alternatif yang muncul akan lebih banyak, sehingga nanti kalau kita potong-potong menurut parameter yang kita miliki, maka kita lebih punya peluang untuk memperoleh alternatif terbaik. Tapi ada masalah biasanya kalau di perusahaan. Itu enaknya kita diskusi dengan orang dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Dari dalam perusahaan bagus karena punya pengetahuan yang luar biasa, terutama tentang kelemahan dan kekuatan perusahaan itu. Biasanya mereka tahu persis di mana titik komanya, tapi tidak jarang justru yang dari dalam itu menghadapi yang namanya kendala budaya, kendala psikologis. Sesederhana, dia tidak berani mengatakan atau menyampaikan hal yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh owner. Karena dia harus menyelamatkan periuk nasinya dia sendiri. Daripada saya memberikan pemikiran-pemikiran yang mungkin baik untuk perusahaan, tapi berisiko pada suka tidak sukanya owner, lebih baik saya rileks-rileks saja. Gitu. Dan kita tahu di Indonesia, di dunia ini banyak orang terlempar gara-gara memberikan gagasan-gagasan yang sebetulnya sangat baik. Dulu ada satu BUMN yang sangat besar, mengubah model bisnisnya, sehingga survive sampai seperti sekarang ini, tapi CEO-nya terlempar. Padahal para penerus menikmati gagasan dari CEO ini. Dan semua jadi lebih baik. Nah, tapi pada saat yang sama, Mas Panji, di Indonesia ini entah bagaimana, tiba-tiba terjadi yang namanya proliferasi. Proliferasi itu bahasa sederhananya adalah menjamur. Jadi seperti jamur yang tumbuh di musim hujan gitu, tahu-tahu banyak begitu. Banyak orang yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai konsultan, sebagai mentor, sebagai coach.
Bahkan kadang-kadang dia sebetulnya kalau kita trace gitu ya, nggak mengalami pendidikan yang cukup untuk itu. Bahkan tidak mengalami pengalaman juga yang cukup untuk itu dalam praktek, tapi hanya melalui beberapa hari mengikuti workshop atau seminar yang kemudian atau pelatihan yang kemudian dia karena bayar mahal terus diembel-embeli dengan gelaran yang sebetulnya nggak ada juga di Indonesia. Saya tahu ada beberapa hal yang menarik buat saya karena ada satu bagian yang dulu saya salah satu di antara sedikit sebetulnya international trainer untuk sektor itu, dan itu dari Belanda itu pusatnya. Dan dari pusatnya ini tidak ada yang namanya gelaran akademik, cuma dapat sertifikat aja bahwa dia sudah mengikuti TOT, dia bisa jadi trainer untuk ini. Tapi di Indonesia itu dijual mahal oleh orang-orang tertentu dan diberi gelaran certified apa gitu, dipecah-pecah supaya jadi banyak. Nah, menurut hemat saya, ini juga perlu dipahami oleh para pemilik usaha. Secara prinsip bagi saya, nanti mungkin Pak Rudi, Pak Denis yang jauh lebih pengalaman gitu bisa menyampaikan begitu. Tapi dalam pandangan saya sampai dengan hari ini, 3 posisi ini berbeda antara konsultan, mentor, dan coach. Konsultan itu perumpamaannya bagi saya seperti dokter. Jadi kalau kita datang ke dokter, dokter akan tanya-tanya. Dan dokter itu melakukan pendekatan cenderung problem based. Artinya dia akan mengajukan pertanyaan. Tenggorokannya kalau dipakai untuk menelan sakit, ya sejak kapan begini? Terus ada rasa ini, rasa itu, terus permisi mohon buka sedikit mulutnya terus di center. Ah iya warnanya merah, faringitis, radang tenggorok. Langsung diberi resep. Jadi seorang konsultan itu bekerjanya mirip dokter. Dia akan mengidentifikasi masalah-masalah, dia akan bekerja dan memberikan solusi buat pengusaha itu, buat kliennya. Yang kedua, ada yang namanya mentor. Mentor itu seperti kalau kita kursus mengemudikan mobil, nyetir mobil. Itu ada orang di sebelah kita yang memberikan guideline. Koplingnya begini. Kalau dulu nyetir mobil itu kan masih belum otomatis ya. Jadi masih harus pandai memainkan antara kopling sama rem. Sama gas, 3 pedal ini. Harus begini, begini, begini. Nah nanti diajari gitu. Bagaimana caranya kalau kita berhenti di tanjakan tapi tidak menekan rem. Jadi memainkan antara kopling dan gas. Dia akan ajari itu. Jadi seorang mentor itu punya tanggung jawab mentransfer knowledge, pengetahuan, dan skill keterampilannya kepada mentee, orang yang dimentori. Biasanya yang dimentori adalah orang yang akan mencapai satu posisi tertentu. Jadi misalnya anaknya pemilik usaha terus mau dilantik atau sudah diangkat jadi direktur, tapi jam terbang kurang. Nah orang seperti Pak Rudi, Pak Denis, ini adalah mentor yang pas. Kenapa? Saya meyakini kalau orang mau mendampingi orang-orang pada posisi tertentu, berarti dia mentransfer keterampilan, berarti dia pernah di sana. Kalau dia tidak pernah pada posisi itu, dia nggak akan punya yang namanya intuisi feeling untuk dibagikan. Apa-apa yang harus dilihat. Orang-orang misalnya contoh ya seperti Pak Rudi ini, kalau nggak sempat membuka banyak, cuman tanya, berapa revenue perusahaan itu? Dari situ Pak Rudi langsung tahu, ini kalau dijual perusahaan harganya berapa. Karena ada jam terbang. Jadi mentor itu mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Sama seperti saya dulu misalnya. Nggak berani saya ngajar yang namanya manajemen strategi, walaupun saya belajar itu. Sampai saya pernah menduduki jabatan sebagai direktur utama sebuah perusahaan yang cukup kompleks dan orang-orangnya hebat-hebat begitu. Nah, sesudah itu saya lebih pede gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu ada pada diri mentor.
Nah, kalau coach itu adalah orang-orang yang cenderung masuk pada aspek psikologis, membangun orang, masuk pada diri orang itu, membuat dia berdaya, membuat dia merasa saya empowered, gitu, berdaya, saya bisa. Bahkan dia bisa saja tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu akibat dukungan pertanyaan atau motivasi yang diberikan oleh coachnya. Jadi sama seperti atlet lah. Atlet itu kan sebetulnya ada mental toughness, ketahanan mentalnya ini. Bagaimana badminton sudah tinggal 1 poin atau 2 poin dan dia masih tertinggal jauh, tapi orang yang mental toughness-nya bagus, dia akan naik, bisa sama, match point, kemudian bahkan dia bisa menang. Orang yang mentalnya nggak bagus biasanya langsung dipikir kalah aja. Nanti dia akan kejar pada set berikutnya. Nah, orang-orang yang seperti ini dihasilkan oleh coach yang berkualitas. Jadi coach itu tidak mengklaim keberhasilan itu sebagai keberhasilan dia. Dia akan memberi selamat kepada atletnya bahwa selamat Anda sukses. Nah, atlet yang baik memang kemudian dia sadar dia sukses ini akibat motivasi, akibat pendampingan, akibat nasihat, akibat pertanyaan kritis yang diajukan oleh coach. Nah, di dalam bisnis kita harus tahu ada 3 posisi itu. Sayangnya ada orang yang suka lompat-lompat. Ngakunya coach, kelakuannya konsultan. Ngakunya coach, kelakuannya mentor. Atau ngakunya mentor, kelakuannya coach. Ngakunya mentor, kelakuannya konsultan. Demikian pula sebaliknya. Nah, itu mesti clear buat kita semua. Saya pun sering mendengar kalau di radio ada orang yang beriklan gitu ya, melalui talk show biasanya. Kalau Anda kalau Anda mengikuti formula saya, ada sekian formula ajaib, maka bisnis Anda akan baik. Gitu. Nah, kalau orang sudah mengatakan formula, sudah pasti dia bukan coach. Karena coach itu tidak bekerja berdasarkan formula ajaib. Coach itu membangun apa yang muncul dari dalam. Dia temukan kasuistik, nggak bisa dikopi di tempat lain. Nah, ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau ditanya, ini apa kaitannya sama tema? Perlu apa enggak? Ketika perusahaan ingin jadi lebih baik, ketika perusahaan ingin maju, bahkan ketika perusahaan sudah ada di top position, tapi dia berpikir, saya bisa di sini sampai berapa lama ya? Maka dia membutuhkan tantangan-tantangan dalam bentuk pertanyaan misalnya dari orang luar. Nah, disitulah kita perlu yang namanya konsultan atau mentor atau coach. Dalam hal-hal tertentu ada posisi yang agak mix. Advisor. Ini memberikan masukan-masukan. Tapi advisor pada umumnya lebih cenderung konsultan. Dengan caranya menyampaikan itu lebih lembut gitu sebagai advisor. Kenapa? Karena orang tertentu nggak nyaman didampingi konsultan. Kesannya kok kayak saya bodoh-bodoh amat sih. Saya kan pengusaha top, ngapain? Saya nggak butuh konsultan. Konsultannya yang itu harus belajar dari saya. Nah, makanya terus muncul istilah advisor. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar. Saya yakin nanti akan diperkaya oleh Pak Rudi, Pak Denis, Pak Yanto, jam terbang tinggi semuanya. Terima kasih. Luar biasa ini. Kalau ibaratnya dokter gitu, masing-masing punya spesialisasi masing-masing begitu ya, Pak Roni ya. Kalau motivator itu masuk mana ini berarti, Pak Roni? Motivator bagi saya kalau dilihat itu cenderung masuk kepada coach. Tapi motivator itu ada 2 jenis. Satu yang namanya seminaris. Jadi dia bikin publik seminar, wah kita begini Anda akan baik, begini-begini. Itu sebetulnya saya tidak sebut sebagai motivator, itu seminaris saja. Pelaku seminar. Motivator itu sebetulnya lebih mirip coach, karena dia yang kemudian akan mendorong, menguatkan kepercayaan diri, mental, dan sejenisnya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Ya, saya ke Pak Denis ini yang juga merupakan ya bisa dikatakan pendekarnya lah ya. Konsultan yang makan asam garam kehidupan ini, khususnya dalam aspek multifinance dan sebagainya. Kalau dari pengamatan dan juga pengalaman Anda seperti apa nih Pak Denis? Terima kasih Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto ya. Baik. Pak Denis sebentar, kalau Pak Denis ada tagline-nya nggak? Barangkali biasanya tiap orang itu kan punya branding sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang semangat luar biasa. Wah, saya tagline-nya sesuai keadaan aja. Kalau dengan Pak Roni, Pak Rudi, Pak Panji, Pak Yanto, saya tagline-nya salam sehat selalu gitu. Itu yang penting sekarang. Iya. Ya, jadi begini, saya sejujurnya waktu terima undangan Pak Roni sempat bingung gitu ya, mengkategorize konsultan, mentor, dan coach ya. Karena dari 3 elemen ini sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang interconnected gitu ya. Nah, akan tetapi setelah saya mencoba merenung sejenak gitu ya dengan pengalaman dan sebagainya, saya kok cenderung melihatnya begini Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto, Pak Panji. Kalau konsultan itu lebih banyak kepada teori ya, artinya apalagi kalau kita ngelihat di perusahaan-perusahaan besar, consulting firm yang besar-besar itu kan sejujurnya dia punya database yang luar biasa dan dia bisa kemas sedemikian rupa sehingga menjadi satu bentuk olahan produk consulting yang dia bisa jual lah, begitulah bahasanya. Ya, itu yang saya ngelihatnya yang pertama. Yang kedua, kalau mentor mungkin dia pernah ngalami bisnisnya seperti apa ya, dan nggak boleh cuma 1 tahun 2 tahun ya, itu cenderungnya time frame-nya mesti ya di atas 10-15 tahun ya, sehingga dia baru bisa mengerti apa yang dia mau katakan kepada misalkan sebuah perusahaan kah, atau sebuah lembaga kah, sebuah institusi kah gitu. Nah, lalu yang ketiga, coach ini sebenarnya lebih kepada melihat perbaikan-perbaikan yang dimungkinkan yang masih belum disentuh oleh misalkan si konsultan, oleh si mentor dan seterusnya. Saya sulit sekali memberikan contohnya yang spesifik. Saya sedikit saja 1-2 menit ke depan kalau diizinkan. Saya ada kawan satu luar biasa, bisnisnya bisnis keluarga ya. Berapa kali sempat kawan saya ini minta tolong saya lah melihat perusahaannya begitu. Tetapi yang terjadi apa yang tadi Pak Roni katakan, ada ketidaksukaan dari perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah anaknya. Nah, anaknya kebenaran juga yang megang keuangan. Jadi kenapa saya tahu? Karena si ayahnya ini, yang teman saya ini sudah berapa kali undang, gitu tiba-tiba nggak jadi tanpa ada follow up. Dan saya tidak juga nggak dibayar dan sebagainya gitu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Jadi memang nggak mudah ya melakukan perubahan di satu organisasi, dan biasanya kecenderungannya tuh terlambat ya. Saya nggak bilang yang dari luar selalu benar dan luar biasa, tetapi paling tidak ada pandangan baru dan sebagainya yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh organisasi tersebut atau lembaga tersebut. Saya pikir itu dulu sementara, Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Saya ke Pak Rudi nih. Good morning, Mr. Rudi. Selamat pagi Pak Panji, selamat pagi Profesor Roni and my chairman Pak Denis. Good morning dan teman-teman. Kalau Pak Rudi ini levelnya sudah advance gitu ya. Jadi kalau tanpa harus tahu jeruannya itu dari awal saja ini beliaunya sudah paham ini perusahaan. Ini tingkatnya tingkat dewa, Mas Panji. Begitu ya. Tingkatnya tingkat dewa. Iya, saya juga belajar sama bos satu ini. Tanpa harus masuk lihat sinopsisnya aja atau deskripsinya saja sudah tahu nih. Monggo Pak Rudi, silakan. Oke, terima kasih Pak. Pertama-tama terima kasih
Profesor Roni untuk mendapat topik yang sangat penting bagi ini. Nah, sebenarnya saya ada pertanyaan yang pertama, apa yang sifat yang harus dimiliki oleh 3 konsultan, mentor, and coach. Nah, karakteristik yang mereka harus miliki pertama-tama adalah namanya people skills. Kedua, communication skills. Ketiga, management skills. Dan sebenarnya harus ada karisma dan juga people oriented and work on a team. Ini penting sekali. Ini kita berhati-hati. Sebab dalam penanganan seperti bisnis keluarga, muncul ada problem. Pertama, konflik. Konflik is one of the issue dalam bisnis keluarga. Nah, peranan kita di sini apa? Ya, kemungkinan menjadi konsultan. Konsultan adalah untuk address the business problem. Ada konflik, kenapa? Sebab kadang-kadang mencuriga di mana penanganan dana, penanganan uang. Kenapa yang satu brother punya Mercedes-Benz, saya hanya punya Toyota Corolla, kan gitu. Nah, ini menimbulkan ada rasa iri dalam organization. Nah, pertama-tama dalam sistem tata kelola keluarga, apakah ada transparansi dan accountability? Kenapa yang satu orang kelihatan maju banget? Yang brother yang lain ketinggalan. Nah, ini salah satu area dalam penanganan sebagai peranan konsultan. Ini harus ada transparansi, accountability, dan harus menganalisa the business. Kenapa? Sebab tujuan adalah sustainable growth dan juga mengenai profitability dan liquidity. Apalagi zaman ini saat sekarang. So, ini harus ada semacam satu keterbukaan. Nah, ini peranan sebagai konsultan. Dan harus memiliki keterampilan yang saya sebutkan. Okay? So, ini adalah bagaimana kita menjadi objektif independent party untuk memberikan solution to the business problem. Nah, kalau masalahnya seperti succession, dari 5 anak ada 1-2 yang ada problem. Nah, you harus pegang satu topik, kemungkinan itu namanya coaching. Coaching. Nah, coaching adalah fokus untuk meningkatkan dan memaksimasi potensial of that person. You see? So, ada beberapa teknik-teknik bagaimana ia bisa mendapat skills. Sebab kadang-kadang anak-anak itu lulusan London, lulusan Amerika, kemungkinan art and science atau apa. Tapi waktu kembali ke Jakarta, ia harus menangani bisnis. Dan ia harus mengerti mengenai investment analysis, profit analysis, cost analysis. Yang semula-mula ia tidak mengerti. Nah, ini kita memerlukan namanya coaching. Because very specific, very fokus. Bagaimana anak ini mempunyai kekayaan 1 triliun menjadi 5 triliun setelah 5 tahun yang akan datang. Apa teknik-teknik dan metodologi yang ia harus miliki, kan gitu. You see? So, itu namanya coaching. Nah, mentoring sebenarnya adalah kadang-kadang anak-anak ini tidak ada motivation to run the business. Oh, saya mau ikut dengan bisnis lain. Nah, ini adalah persuasion skill yang you harus lakukan. So, jadi kita sebagai profesional bisa punya topi sebagai konsultan, sebagai mentor, sebagai coaching. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Roni itu tadi, memang ada yang namanya coaching lebih focused on skills development. Nah, kalau mentoring is how to enhance the motivation, more inspiring, supaya anak ini bisa melakukan atau mengerjakan apa yang kita harapkan dalam family business. But kemungkinan pendiri memiliki challenge. Pada saat ini everybody is facing problem on mengenai liquidity, omset turun, dan karyawan kadang-kadang juga tidak motivated. Nah, ini adalah business problem solving yang kita harus lakukan. Dan oleh karena kita independen, objektif, kita bisa memberikan solution. Namun, dengan 3 peranan ini harus memiliki better communication skill, better people skill, interpersonal skill, and then also teknik. Kemungkinan konsultan tidak punya specific knowledge untuk mengatasi satu problem. Tapi dengan networknya, ia bisa minta tolong dari tax expert, legal expert. Tapi
di depan adalah ia sebagai konsultan untuk memberikan kenyamanan terhadap pendiri, how to address the problem. So, jadi topik ini sebenarnya sangat penting bagi kita, bagaimana kita menjadi konsultan, bagaimana kita menjadi coach, and bagaimana kita menjadi mentor. So, inilah yang saya bisa share pada saat ini. Thank you very much, Profesor Roni, for selecting this topic. Baik. Thank you very much. Pak Rudi, sebelum kita ke commercial break, ada satu pertanyaan juga untuk Anda ini, Pak Rudi. Apakah perlu seseorang itu membuka personal branding misalnya, biar orang lain nggak salah kira begitu ya? Jadi misalnya contohnya saya membuat branding bahwasanya saya ini sebagai seorang motivator. Jadi kalau ada orang yang butuh dimotivasi begitu, silakan hire saya. Jadi supaya jadi ada diferensiasi antara konsultan, mentor, dan coach begitu, Pak Rudi. Ya, benar. Saya setuju Pak Panji bahwa seseorang itu harus memiliki satu brandnya, ya, seperti Teguh. Because ia kan inspirational kebanyakan dari what we call relationship on the nature, relationship with God, everything. So, he is very good at that, Pak Teguh. And then ada juga yang benar-benar jago dalam bidang coaching. Because mereka ada specific skills yang mereka bisa put on the table. Seperti legal expert or maybe tax expert. Nah, ini adalah skills yang mereka miliki dan can be used as to coach the other in the organization, like your legal team, your tax team, accounting juga. Saya sebagai accountant, saya bisa menguasai how to coach all the accounting team because saya memiliki satu knowledge dalam bidang itu. So itu ada perbedaannya. Justru itu kalau namanya Rudy Balmatero itu dari accounting firm Ernst & Young, dari SGB Utomo. Jadi saya sudah punya brand bahwa saya memiliki knowledge in accounting, finance, and control. Begitu Pak Panji. Baik, luar biasa ini. Baik untuk partisipan dan juga untuk sahabat pendengar, baik itu di RGR Tulungagung maupun di Praja Angkasa Trenggalek. Kita jeda dulu, kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mulyanto, Ketua PGRI Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Ahmad Mudhor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Semoga dapat menjalankan amanah melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, dapat mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon.
Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh keluarga besar SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Muhdor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan, kemurahan, dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama seluruh masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa, dan masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema kita konsultan, mentor, coach. Betulkah dibutuhkan dalam proses pengembangan bisnis? Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum saya sampaikan pertanyaannya yang sudah disampaikan lewat WA di 0821 3264 1009, saya ingin menyapa Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto. Ya. Selamat pagi. Iya, luar biasa terdengar ini suara Pak. saya? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Oh ya, selamat pagi Pak Panji, Ini Pak Roni, sangat jelas Pak dan Rudi, clear. Pak Sejelas semangat Dedis, Pak ya. Yanto untuk pagi hari ini yang luar biasa. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya. Pak Yanto, Jadi, ngapunten kalau boleh dibilang usia sudah purna begitu ya, dan juga aktivitas sudah mulai banyak ke pengembangan UKM. Nah, ini Ya, biasanya betul. kalau jenengan menjadi pendamping mereka itu apa yang biasanya panjenengan biasanya lakukan gitu? Monggo Pak Yanto bisa share ke kami. oh, ya terima kasih. Jadi itu memang saya biasanya di UMKM ya. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah konsultan, mentor, dan coach itu diperlukan, itu memang diperlukan karena orang-orang itu masuk ke bisnis itu tidak sekolahan, terjun bebas. Orang jadi dokter itu, sekolah dokter itu susah sekali, lama. Jadi wirausaha itu nggak ada sekolah langsung, ya pasti banyak hal yang tidak diketahui. Orang bahan bangun STM bangunan, SMK itu sekolahnya 3 tahun untuk bisa buat rumah itu. Kalau enggak ya rumahnya runtuh itu. Nah, untuk bisnis baik UMKM maupun wirausaha yang besar itu memerlukan 3 hal tersebut karena mereka berdasarkan pengalaman ya, tidak sekolahan. Karena di sini di Indonesia juga belum ada sekolah wirausaha itu ya. Ya, saya dulu memang sekolah entrepreneurship di Amerika ya, ada jurusannya. Kalau di sini itu nggak ada ya. Jadi di Amerika itu ada sekolah S1, S2, S3 itu ada sekolahnya. Jadi orangnya itu memang disiapkan ya. Nah, kemudian itu jawaban saya untuk yang pertama. Terus yang kedua tadi, kalau UMKM itu memang lebih-lebih UMKM itu sangat perlu ya, UMKM. Saya itu latar belakangnya memang dulu kerjanya di BPM Manajemen ya, di Jakarta sebagai konsultan. Jadi konsultan itu tidak mudah, itu dididik oleh orang Inggris, orang macam-macam lah. Ya. Nah, untuk jadi konsultan itu switch jadi mentor atau coach itu sulit, hampir sulit sekali. Kalau saya disebut sebagai coach atau mentor, yang saya lakukan itu konsultan. Ya, karena konsultan itu memberi solusi. Wah, ini gimana ini? Bikin pengajuan ke bank, ya saya harus membuatkan bisnis plan, ya bikin proyeksi keuangan 3 tahun untuk UKM-nya. Ini loh. Nah, itu konsultan. Nah, jadi saya kalau disebut sebagai coach itu bertindaknya tetap sebagai konsultan, karena coach itu nggak boleh kasih solusi, harus kasih pertanyaan. Ya tadi Pak Roni bilang pertanyaan. Jadi pindah profesi itu tidak mudah. Jadi meskipun saya membina UMKM, yaitu saya bertindak sebagai konsultan. Ini kok sulit ini, nggak ada uang dan sebagainya. Lihat apa yang dilakukan. Oh, ini terlalu banyak piutang. Nah, bukannya butuh kredit. Nah, itu saya kasih solusi. Ya, itu karena berperan sebagai konsultan. Nah, itu untuk yang mengetahui seperti itu, UKM-nya harus belajar lama. Tapi kan sekarang modelnya startup instan yang tanpa pendidikan. Nah, itu peran dari konsultan, mentor atau coach itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau ikut sekolah memang itu sistematis ya, semuanya diberikan. Jadi orang-orang itu di samping belajar di lapangan ikut training-training yang banyak, yang mungkin ada ilmu-ilmu yang bolong-bolong di situ ya. Ya seperti akuntansi itu yang susah sekali itu untuk akuntan tadi seperti UMKM ya. Jadi itu yang bisa saya kemukakan 2 hal ya. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih juga untuk Pak Yanto. Sehat selalu ya Pak Yanto. Ya, sehat. Amin. Terima kasih. Dan ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk di 0821
Ini yang pertama dari Bu Vina yang ada di Sukodono. Pertanyaannya adalah untuk kategori konsultan, mentor, coach ini yang paling tinggi, stratanya yang mana? Wah, luar biasa ini, ala-ala jenjang pendidikan. Baik, terima kasih Bu Vina. Kemudian juga ada pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung yang menanyakan, kalau untuk konsultan, mentor, coach itu kita menentukan rate-nya dari mana? Apakah semakin famous atau dilihat dari perusahaan yang ditangani? Baik. Terima kasih untuk Bu Vina di Sukodono, kemudian ada Pak Budi Sulastomo yang ada di Tulungagung. Monggo Pak Roni. Ya. Maaf. Ya, terima kasih Pak Bu Vina dan Pak Budi Utomo di Tulungagung, Bu Vina di Sukodono. Bu Vina, kalau kita bilang mana yang lebih penting, mana yang posisinya lebih tinggi, itu agak berat disebutkan. Tetapi tadi sudah disinggung ya, bahwa kalau coach itu lebih masuk kepada personal orang itu. Kalau mentor kan berarti orang yang berpengalaman, mentransfer pengetahuan dan pengalamannya itu, skillnya kepada orang itu supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Dan konsultan itu dia yang kemudian meresepkan. Kalau ada masalah apa-apa, kasus begini-begini, ya mungkin dia meneliti, dia garap dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari kompleksitas, sebetulnya semua sama-sama kompleks, tapi barangkali yang lebih luas itu adalah konsultan. Tapi masing-masing itu punya area, nggak bisa dibilang mana yang lebih besar pengaruhnya dan mana yang lebih tinggi. Biasanya memang yang konsultan itu background pendidikannya itu lebih banyak begitu. Seperti Pak Yanto tadi kan cerita gitu, lebih banyak begitu. Seperti Pak Denis, Pak Rudi kan juga begitu, lebih banyak. Jadi arahnya ke sana. Saya nggak bisa katakan bahwa konsultan lebih mahal, lebih hebat daripada coach gitu. Karena masing-masing punya keistimewaan begitu ya. Nah, yang kedua adalah rate. Jadi bagaimana menentukan rate ya Pak Budi dari Tulungagung. Rate itu seni. Ada orang yang pasang harga mahal dan saya kaget gitu. Gini aja dia bisa dapat sangat mahal. Ini sebetulnya ya mohon maaf ini almost nothing gini. Ini ketipu nih kliennya gitu. Menurut saya, kenapa? Ya orang ini cuma memindahkan bagian-bagian dari textbook. Terus ya gampangnya gini loh. Mungkin dia dulu kuliah, PowerPoint-nya profesornya itu dipakai terus diubah dalam bentuk misalnya pakai Excel supaya jadi matriks gitu ya. Terus karena kliennya ini mungkin nggak tahu, kagum gitu. Ini biasa saja sebetulnya, tapi orang mau bayar mahal. Jadi ini seni. Seni artinya apa? Bergantung pada seberapa besar kebutuhan perusahaan itu dan berapa besar perusahaan itu menganggap bahwa konsultan ini posisinya akan menjadi sangat penting, dan konsultan juga nanti akan tanya gitu. Karena dia juga pasti punya man hour lah istilahnya begitu, jamnya dia berapa gitu. Karena gampangnya begini Mas Panji, Pak Budi. Ada kisah di antara konsultan. Ada pabrik yang mesinnya tiba-tiba mati. Dan nggak ada yang tahu bagaimana cara menghidupkannya. Nggak tahu apa penyebabnya. Maka didatangkanlah ahli dari Jepang. Nah, si ahli ini menelusuri seluruh pipa itu. Dia telusuri satu-satu sampai di satu titik, kemudian dia minta palu. Dia ketuk itu pipa itu 3 kali di titik itu. Tong, 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 gitu. Selesai, diketuk 3 kali, dia minta pada operator untuk nyalakan mesinnya. Dan mesin nyala. Semua happy, masuk ke kantor. Sampai di kantor, owner tanya, berapa biayanya? Dia keluarkan kwitansi, $10.000. Kaget nih si owner. Dibilang,
Ngetuk palu 3 kali aja $10.000. Terus si konsultan jawab, ngetuk palunya tadi gratis. $10.000 itu menentukan di titik mana saya harus ketuk itu. Nah, kita ini punya yang namanya konsep kayak telur Columbus, kisah telur Columbus. Jadi orang itu punya kecenderungan mengklaim bahwa oh gampang, oh saya juga bisa setelah tahu. Tapi menentukan sesuatu bagaimana itu jadi tahu kan tidak mudah. Nah, disitulah muncul yang namanya pricing, saling penghargaan dan sebagainya begitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Tetapi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, saya juga ingin mengingatkan kepada para pemilik begitu ya. Orang-orang yang Anda sewa itu juga dulu mereka bekerja keras untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Mestinya ya jangan dibayar lebih murah dari Anda makan siang gitu loh. Kadang-kadang itu ada gitu kan, mahal banget gitu. Padahal dia makan siangnya habis jutaan. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini mohon maaf ya, itu sering kurang menghargai gitu, yang namanya pengetahuan. Karena dianggap murah. Banyak juga orang yang cuma ngajak makan siang, tanya-tanya macam-macam terus dilaksanakan. Dan nggak malu-malu untuk cerita. Nasihatnya kemarin saya pakai dan sukses. Harusnya kan ada transfer tuh. Gitu kan? Nah itu, jadi nggak bisa dipatokan. Tetapi jangan kaget, memang ada orang-orang tertentu yang dia memang sengaja memasang itu. Karena tadi ada istilah branding tadi. Price means quality. Nah, dia berpikir kalau dia pasang mahal, orang akan mempersepsi bahwa dia hebat, dia pandai. Kalau saya pribadi, saya lebih melihat hasilnya, proses dan hasilnya. Gitu. Nah, saya ketemu orang yang asik nih. Orang ini mengatakan nggak usah bayar. Jangan, mohon maaf, saya salah ngomong, bukan nggak usah bayar. Jangan pikir rupiah, mari kita kerjakan. Nanti setelah jadi, kita discuss. Berdasarkan hasil itu menurut Anda baiknya berapa? Kalau saya gagal memang kan saya nggak layak. Kalau saya berhasil, ya tentu Anda akan sangat menghargai itu. Dan kita tahu orang ketika berhasil kan hatinya senang. Ketika dia senang, dia sudah nggak terlalu memikir angka. Orang yang memikir angka itu kan orang yang lagi nggak berhasil. Itu. Efisiensi yang dipaksa-paksakan. Gitu. Kira-kira itu, mohon maaf Pak Agung, nggak bisa dikatakan seperti itu karena memang lebih kepada taraf kewajaran. Sama seperti profesi lain, seperti advokat gitu. Setiap advokat beda-beda. Baik. Saya kira begitu ya. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Budi Sulastomo tadi yang sudah bertanya, Bu Vina Sukodono. Sebelum nanti Pak Roni memberikan closing remark, saya ingin sapa dulu Dokter Hewan Brigida. Apa kabar Dokter? Sehat selalu ya Dokter ya. Semoga banyak kliennya ini. Ya, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Karena wah ini kan baru saja saya rasa nih suara kucing di belakang saling menyaut, ingin disapa juga ini. Baik, semoga selalu sehat ya Dokter Brigida ya. Terima kasih Pak, semoga semuanya juga sehat. Baik, kapan-kapan bisa join kembali dan nanti juga perlu Dokter Brigida untuk memberikan share pengalaman dan sebagainya. Baik, monggo Pak Roni. Ya. Terima kasih. Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, tadi kita mendengar banyak masukan dari Pak Denis, Pak Rudolfo, Pak Yanto, tentang apa sih sebetulnya kehidupan atau kegiatan atau pekerjaan dari konsultan, mentor, dan coach. Ketika kita menjalankan sebuah usaha, tentu kita berhadapan dengan banyak pertanyaan. Apakah yang kita lakukan itu sudah yang terbaik? Ada satu prinsip, kalau kita yang membuat kue, maka ada kecenderungan kita akan mengatakan kue kita yang paling enak sedunia. Tapi orang lain yang kemudian akan menentukan apakah itu rasanya betul-betul enak atau enggak. Karena itu ada toko-toko yang sukses, tapi toko di sebelahnya sepi. Demikian juga restoran dan perusahaan juga demikian. Nah, kalau menurut hemat saya, jangan ragu.
kita undang orang dari luar khusus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan sulit yang mungkin tim kita tidak berani mengajukan pertanyaan itu karena mungkin mereka khawatir akan posisinya atau mereka khawatir atas persepsi pemilik kepada mereka. Nah, disitulah muncul yang namanya konsultan, mentor, dan coach dengan beragam caranya. Varian pekerjaannya. Kalau kita mau, kita bisa saja tidak pakai mereka. Tetapi sejarah membuktikan perusahaan-perusahaan yang berhasil menjadi besar, perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan lompatan-lompatan ekstrim adalah perusahaan yang didampingi oleh orang-orang eksternal yang kritis, yang berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis sehingga konsep, baik itu konsep bisnis maupun konsep produk, barang, atau jasa menjadi lebih baik. Nah, kita kalau mau menerima itu, dampaknya adalah justru pada revenue, pendapatan perusahaan. Tapi kalau kita menutup diri, tidak ada yang tahu. Maka kita akan jalan sebagaimana adanya. Business as usual. Kali ini kita nggak mungkin lagi, karena semua perusahaan di dalam maupun luar negeri yang maju pesat, mereka tidak berpikir sendiri. Mereka didampingi atau meminta bantuan orang-orang tertentu supaya jadi baik. Lebih baik dari yang dekat. Nah, di sini ada orang-orang seperti Pak Yanto, Pak Rudi, Pak Denis. Itu beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sangat baik untuk kita undang dan kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita penasaran selama ini. Sesederhana, kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin pasar, market leader. Market leader tantangan paling besar. Seakan-akan nggak punya lawan. Padahal market leader lawannya adalah dirinya sendiri dan persepsi atas kepuasan secara internal. Ketika semua sudah mengatakan gini aja cukup, selesai urusan. Anda akan disalib oleh pengusaha-pengusaha lain. Jangan lupa anak-anak muda sekarang ini sangat kreatif dan mereka brilian. Gitu Mas Panji, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Denis, terima kasih Pak Yanto, terima kasih juga untuk Dr. Brigida atas kesempatannya bergabung untuk pagi hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan ini juga banyak memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Semangat pagi, luar biasa. Sampai jumpa. Alam sehat semua, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Yanto, Pak Panji. Ya.